Selamat sore Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak, Bapak, Ibu, orang tua murid juga dalam keadaan yang sehat. Apabila masih ada yang kurang enak badan, semoga Tuhan segera memberikan karunia kesehatan sehingga kita kembali dapat mempersiapkan diri untuk merayakan Pekan Suci kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, pada hari ini sungguh hari yang luar biasa. Pada tanggal 1 April 2022, hari Jumat pertama, hari untuk menghormati hati kudus Yesus. Sekaligus kita mengadakan ibadat APP yang keempat. Maka di hari yang istimewa ini, marilah kita menyediakan waktu, menyediakan hati dan budi untuk sejenak merefleksikan pengalaman hidup dan iman kita untuk menghormati Tuhan Yesus sendiri. Kita nyanyikan lagu pembukaan. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kamu berlari, batu ini jadikan roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi mereka, asal Tuhan mau menyembah. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, melalui pertemuan APP yang keempat ini, kita seluruh umat dan anggota komunitas diajak untuk menyadari peran kaum muda dan anak-anak di dalam karya perutusannya sebagai duta-duta kasih Kristus. Memang suatu kebetulan bahwa Bapak Ibu guru yang ada di Marsudirini ini sungguh sangat dekat pelayanan kita kepada anak-anak, karena memang profesi kita adalah dalam dunia pendidikan. Karya belas kasih Allah itu hendaknya melibatkan semua komponen umat, khususnya kaum muda dan bahkan anak-anak, sesuai dengan talenta, pola kekinian pelayanan, dan konteks alam pikir, dan berbagai bentuk kekasannya masing-masing. Jadi, anak-anak di sini juga sangat penting berperan nanti menjadi laskar-laskar Kristus. Upaya pemulihan umat terutama yang terdampak COVID-19 hendaknya juga menyentuh persoalan mendasar yang dialami oleh anak-anak kita, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan iman dan hidup menggereja.
Kita sadari bahwa di pundak merekalah gereja hari ini dan gereja masa depan diletakkan. Syukur kepada Allah, kiranya ungkapan inilah yang patut kita panjatkan kepadanya atas kasih dan perlindungan, serta keselamatan yang sampai hari ini masih kita nikmati. Pandemi memang belum sepenuhnya hilang, tetapi banyak tanda dan angka statistik yang menunjukkan bahwa pandemi ini kian mereda. Kita sebagai umat beriman masih bisa berkumpul, berjumpa, dan saling menyapa. Melalui pertemuan Prapaskah ini, kita bisa saling meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih satu sama lain. Maka pada hari ini kita diajak untuk memberi perhatian pada generasi muda, remaja, dan bahkan anak-anak, khususnya mengenai pendidikan yang diperolehnya di masa pandemi ini. Kita bersama mengetahui betapa beratnya dampak pandemi ini bagi keberlangsungan pendidikan mereka, baik formal maupun non-formal. Pertemuan kita kali ini diharapkan dapat menjadi sarana yang konkret untuk menyapa anak-anak kita ini, serta memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan pendidikan mereka, terlebih bagi mereka yang ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Kita yakinkan dan pastikan bahwa harapan masa depan mereka akan pendidikan yang baik akan terus hidup dan tumbuh dengan baik, meski pandemi belum juga usai. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan limpah berkat kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas limpah kasih hidup, perlindungan, kesehatan yang masih boleh kami alami sampai saat ini. Kami mohon terang Roh Kudus ya Bapa, agar kami mampu terbuka akan keprihatinan mengenai pendidikan anak-anak gereja ini. Biarkanlah anak-anak datang kepadamu untuk merasakan kasih dan penyelenggaraanmu atas hidup dan masa depan mereka. Libatkanlah kami dalam karya belas kasih-Mu, khususnya untuk memikirkan keberlangsungan pendidikan mereka, agar kualitas generasi muda harapan gereja dan bangsa tetap terjaga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ.
Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan tadi ada beberapa gagasan pokok yang bisa untuk bahan permenungan. 1. Ada tradisi baik yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristiani. Mungkin kita sendiri pernah mengalami sebagai guru dan juga sebagai orang tua, Bapak Ibu yang di rumah, yaitu jika anak-anak kita hendak pergi ke sekolah atau hendak pergi kerja atau hendak pergi yang jauh, atau ketika akan keluar dari rumah, sudah menjadi kebiasaan bagi kita memberikan berkat tanda salib di dahi anak-anak kita, atau bisa kita sebut komuni baduk. Ini menandakan kita sebagai orang tua menyertai kepergian anak-anak kita dengan berkat yang dimohonkan dari Kristus sendiri. Memberikan tanda salib di dahi merupakan tindakan sederhana yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Orang tua menunjukkan iman yang hidup, menurunkan berkat atas anak-anaknya, dan anak-anak menjalani hidup disertai dengan doa dan berkat yang mengalir dari Kristus sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan memperoleh berkat. Tuhan Yesus menjadikan anak-anak sebagai model yang perlu dicontoh dan bukannya dihalang-halangi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka waktu itu murid Tuhan Yesus sebenarnya agak-agak melarang mungkin ya, melihat Yesus capek, jangan diganggu gitu. Tapi Tuhan Yesus jangan halang-halangi mereka gitu ya, berkata begitu. Biarkanlah anak-anak datang kepadamu. Maka kita sebagai guru Marsudirini juga berusaha untuk mengikuti teladan Yesus. Biarkanlah anak-anak datang ke tempat kita ini. Mari kita cintai mereka dengan sepenuh hati. Kita bantu mereka dalam pendidikan maupun juga dalam didikan budi pekerti. Yang ketiga, anak-anak remaja dan orang muda juga perlu menyadari berkat yang diterimanya dan didorong untuk membagi berkat Tuhan yang diterima kepada sesamanya. Perlu senantiasa diberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk belajar melayani. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan ruang waktu bagi mereka untuk belajar melayani. Yang keempat, meneladan Yesus yang menerima anak-anak dan memberkati mereka. Mari kita juga bertindak seperti Yesus. Kita memberi berkat kepada mereka, terbuka akan orang muda, anak-anak, dan juga siapapun yang kita jumpai yang pendidikannya terlantar, tidak memperoleh kasih sayang dan perhatian yang baik, entah dari keluarga maupun dari lingkungan di sekitarnya. Anak-anak dan orang muda adalah harapan bagi kehidupan masa datang yang lebih baik. Maka selayaknya kita memberikan harapan bagi mereka. Bagi pemimpin gereja, bangsa, dan negara, ya Tuhan, bantulah gereja, bangsa, dan negara dalam menyelamatkan moralitas umat manusia sekarang ini yang semakin dipengaruhi dengan hal-hal duniawi. Bantulah gereja, bangsa, dan negara dalam mendidik generasi-generasi muda agar dapat menjalani kehidupan dengan kebenaran dan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Bagi Yayasan Marsudirini, kepala sekolah dan para pendidik, ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, Roh yang memberikan kebijakan, kekuatan dalam memimpin, mengayomi dan mendidik peserta didik, seperti Engkau mengajar kepada murid-Mu. Berkatilah dan tuntunlah supaya para pemangku pendidikan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan
visi dan misi yang telah ditumbuhkan dan direncanakan, sehingga dapat berkarya dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekolah kami masing-masing. Kami mohon bagi proses penerimaan peserta didik baru KB, TK, SD, SMP, dan SMK Marsudirini Perwakilan Surakarta. Ya Tuhan, berkatilah seluruh proses PPDB sekolah kami, ketuk dan gerakkanlah hati orang tua agar dapat mempercayakan pendidikan kepada sekolah kami, supaya kami dapat memberikan pelayanan dengan baik dan dapat menghadirkan Tuhan dalam setiap karya kami melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Kami mohon bagi peserta didik kelas 6 yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian. Ya Tuhan, bimbinglah, tuntunlah dan terangilah pikiran dan akal budi mereka melalui roh kebijaksanaan-Mu dan pengetahuan-Mu, sehingga apa yang telah didapatkan dan dipersiapkan dapat mereka tuangkan dan tanamkan dalam ujian yang akan mereka hadapi, dan semoga ujian dapat berjalan lancar sesuai kehendak-Mu, dan segala hasilnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon bagi seluruh peserta didik SD Marsudirini. Bapa yang Maha Pengasih, bimbinglah peserta didik SD Marsudirini melalui penerangan Roh Kudus-Mu dalam masa Prapaskah ini, supaya kami menjadi siswa yang mau bertanggung jawab, setia dan taat dalam mempersiapkan diri dalam mencapai cita-cita. Kobarkanlah semangat belajar kami agar kelak menjadi orang yang berdaya guna bagi orang lain dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua di rumah dan guru di sekolah. Kami mohon bagi Bu Siska, Bapak Ibu guru dan para karyawan serta orang tua murid. Ya Tuhan, semoga Engkau selalu memberikan rahmat kesehatan, keselamatan, rezeki melimpah bagi kami semua, sehingga kami mampu mengajarkan kepada orang di sekitar kami mengenai kasih Kristus serta menjadi garam dan terang dunia. Kami mohon Yesus Raja Cinta, di dalam musim tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduh cinta yang abadi, betapa kau tinggi
kasih-Mu. Ya hati Yesus Raja cinta, terimalah hati kami yang dengan rela kami serahkan, membalas kasih mesra-Mu. Undakanlah senantiasa cintaku akan Dikau. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami kembali menghaturkan syukur kepada-Mu. Semoga butir-butir sabda yang kami renungkan dan dengarkan hari ini menggerakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan karya-karya nyata dalam mendampingi dan mendukung pendidikan kaum muda serta anak-anak kami, sehingga mereka tetap bersemangat untuk menyongsong masa depan yang cerah, meski kami masih berada di dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, ibadat APB dan Jumat pertama telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.